Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian yang sudah sering banget nih nonton Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Surabaya, Palangka, Jakarta, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita memulai praise and worship, kita mau apa dulu nih teman-teman? Yes, kita mau yel-yel dulu. Semuanya udah siap? Siap. Semuanya yang di rumah bangkit berdiri ya. Kita mau yel-yel dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Kurang semangat nih. Lebih semangat lagi dong ya. Sekali lagi ya, kita coba ya. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Woo! Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Woo! Bersama tepuk tanganmu. He's greater. Bersama nyanyikan ya Tuhan Raja, kemegahan, ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan, tatamu kekal, sejak dulu kala, tatamu kekal, untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan, tatamu kekal, sejak dulu kala, tatamu kekal, untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Hei yang percaya bahwa Tuhan kita bertata di tempat tinggi, boleh sorakan Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Dia teramat besar. Lebih hebat, Yesus lebih hebat, Dia teramat hebat, Dia teramat hebat. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat ini. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Yesus Tuhan, terima kasih. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. katakan bersama. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu lawat setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Bersama kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat suara kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Come on Joy Kids. Let's worship Him. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Come on sing it. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebenarnya kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkati kami, siapkan hati kami yang akan mendengarkan firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Joy Kids yang siap, katakan amin. Nah, kali ini kita mau main games nih sebelum lanjut ke firman Tuhan. Nah, gamesnya kali ini kita mainannya gampang banget. Kalian juga bisa coba di rumah sama kakak atau adik kalian. Jadi kita mau lomba ekspresi wajah. Jadi pemainnya ada Kak Samuel, Kak Natalia, dan Kak Aldo. Jadi nanti kalian semua ini di sini jadi ini ya, juri ya, siapa pemenangnya ya. Oke, semua? Oke. Nah,
Jadi lomba ekspresi wajah nanti Miss-nya akan sebutkan misalnya angry face. Kayak gimana kalau angry? Ya, atau happy face atau semuanya nanti Miss sebutin satu-satu. Jadi nanti mereka bertiga harus lomba. Oke, siap semuanya? Oke, kalian juga bisa coba ya di rumah ya. Sekarang yang pertama happy face, happy face, happy face. Oke, ekspresi. Yang kedua sad face, sad. Set jangan senyum set. Oke, yang ketiga surprise face. Oke, terakhir deh yang keempat poker face. Oke, semuanya kira-kira yang menang siapa nih? Kak Aldo, Kak Natalia atau Kak Sam? Siapa nih yang menang nih? Kak Aldo, Kak Natalia atau Kak Sam? Aldo ya kayaknya ya yang paling ekspresif ya. Oke. Jadi pemenangnya adalah Aldo. Coba lagi, happy face, sad face, poker face, surprise face. Oke, gamenya juga sudah selesai. Di sini kalian juga bisa coba di rumah. Kita langsung lanjut firman Tuhan. Halo semuanya, gimana kabarnya minggu ini? Nah, kita sama-sama mau terus semangat untuk mengikuti ibadah Joy Online Service hari ini ya. Ayo kita sama-sama mau ketikkan Adventure with God to be awesome kid. Sekali lagi. Adventure with God to be awesome kid. Nah, sekarang Miss punya satu pertanyaan. Yang bisa kalian pikirkan dan dijawab di kolom komentar. Pernah nggak ya kalian itu mengalami suatu kejadian atau sesuatu hal yang buruk, lalu apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian lakukan? Contohnya gini nih, Miss-nya mau cerita. Waktu itu Miss pernah sakit, ya mungkin di antara kalian pernah sakit yang namanya cacar air ya. Nah, Miss-nya itu sakit cacar air ini sudah lumayan besar ya, maksudnya sudah dewasa, bukan masih anak-anak lagi. Nah, waktu itu Miss-nya juga lumayan kaget gitu loh, sakit apa ini ya, karena Miss-nya belum pernah sakit cacar air waktu itu ya. Ya di mana-mana kayak ada bisul-bisul gitu ya, terus ada airnya, terus kalau pecah gatal gitu, terus pecah timbul lagi, terus badannya Miss-nya ini panas, tenggorokannya panas, kepalanya pusing, terus pokoknya nggak enak sekali. Miss-nya ini takut, ini sakit apa ya, bisa sembuh nggak, terus nanti di kulit ini bekasnya cacar air ini bisa hilang nggak ya kan. Nah waktu itu Miss-nya takut, karena takut ya tanya ke mamanya Miss ya, orang tua, terus habis gitu diajak ke dokter. Nah dari situ dikasih obat, nah dokternya membantu, obatnya juga membantu, dan dari situ Miss-nya bisa sembuh ya dengan makan makanan yang sesuai dengan anjuran dokter, terus dikasih obat-obatan juga, terus mengikuti setiap aturan yang ada. Nah, akhirnya Miss-nya sembuh total. Nah, seperti itu. Nah, kita juga mau mendengarkan sebuah cerita hari ini ya. Cerita di mana seseorang yang di dalam Alkitab ini mengalami banyak sekali kejadian yang tidak menyenangkan atau kejadian yang apa ya, bisa kita sebut buruk sekali dalam hidupnya dalam waktu satu hari. Yuk kita mau dengarkan. Ya, kita sama-sama mau duduk yang manis, kita mau dengarkan cerita ini. Di suatu daerah ya yang bernama Uz ya, jadi tempat kotanya ini namanya Uz, itu tinggallah seorang yang bernama Ayub ya. Ayub ini dia seorang yang menyembah Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ayub ini orangnya baik, dia tidak pernah berbuat jahat, dia tidak sedikit pun mempunyai kelakuan yang jelek ya waktu hidupnya ini. Dia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 perempuan. Dan di samping mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, Ayub ini juga mempunyai banyak sekali budak ya. Terus dia mempunyai 7.000 ekor domba, 3.000 ekor onta, 1.000 ekor sapi dan 500 keledai. Pokoknya dia adalah orang yang paling kaya di antara penduduk di daerah timur saat itu. Nah, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya Ayub ini suka sekali berpesta ya.
Dan setiap kali pesta Ayub juga diundang. Nah, mereka makan dan minum bersama, dan setiap habis pesta Ayub itu selalu bangun pagi-pagi dan dia mempersembahkan kurban bakaran untuk tiap-tiap anaknya supaya mereka diampuni Tuhan. Sebab Ayub itu berpikir, kalau anak-anaknya ini sudah berbuat dosa dengan tanpa sengaja menghina Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi Ayub ini selalu memberikan korban bakaran setiap kali anak-anaknya ini habis berpesta. Nah, suatu hari di sorga ya, para malaikat Tuhan berkumpul dan diantaranya ada iblis. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana kamu? Terus iblis menjawab, hamba baru saja mengembara ke sana ke sini, menjelajahi seluruh bumi. Terus Tuhan bertanya lagi kepada iblis, apa yang kau perhatikan dengan hambaku Ayub? Nah, Tuhan bertanya, apa yang kamu perhatikan? Apa yang kamu lihat dari Ayub? Di seluruh bumi, Tuhan bilang, tidak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti Ayub. Nah, dia menyembah aku dan sama sekali tidak berbuat jahat. Tuhan bilang seperti itu kepada iblis. Lalu iblis menjawab, ya tentu saja Tuhan, Ayub menyembah engkau sebab Ayub menerima imbalan. Dia mempunyai keluarga yang baik. Segala kekayaannya selalu Tuhan lindungi. Nah, pekerjaannya Tuhan berkati. Ternaknya banyak, cukup untuk memenuhi seluruh negeri. Karena dia paling kaya kan di negeri timur tadi. Tetapi seandainya segala kekayaannya itu kau ambil Tuhan, dia pasti akan langsung mengutuki engkau. Terus Tuhan menjawab, baiklah kalau gitu. Tuhan menjawab kepada iblis ya, lakukan apa saja dengan seluruh kekayaan Ayub, asal jangan engkau sakiti Ayub. Lalu pergilah iblis dari hadapan Tuhan, dan gak lama kemudian, waktu anak-anak Ayub sedang mengadakan pesta di rumah kakak mereka yang tertua, tiba-tiba seorang pesuruh datang berlari-lari ke rumah Ayub dan melaporkan, Tuhan, ada orang Sheba datang menyerang kami. Ketika sapi-sapi sedang membajak ladang dan keledai-keledai sedang merumput di dekatnya, mereka merampas sapi dan keledai itu. Lalu belum selesai hamba pertama ini menceritakan tentang perampasan sapi dan keledai-keledai itu, datanglah lagi hamba yang kedua. Tuhan, waduh gawat Tuhan, domba-domba Tuhan dan para gembala telah disambar petir dan semuanya tewas. Hanya hamba sendiri yang luput sehingga hamba dapat melaporkan kepada Tuhan. Belum selesai lagi hamba yang kedua melaporkan, hamba yang ketiga datang. Tuhan, 3 pasukan perampok Kasdim merampas onta-onta Tuhan dan membunuh semua hamba-hamba Tuhan. Cuma hamba saja yang tinggal, makanya hamba bisa datang kepada Tuhan untuk melapor. Belum selesai lagi, hamba yang ketiga ini melapor. Tiba-tiba hamba yang keempat datang, dia melapor, waduh Tuhan, gawat ini. Anak-anak Tuhan yang sedang mengadakan pesta di rumah anak pertama Tuhan, ya tiba-tiba angin ribut itu datang dari arah padang pasir, melanda rumah itu sehingga roboh dan menewaskan semua anak Tuhan. Hanya hamba saja yang selamat, makanya hamba bisa melapor kepada Tuhan. Lalu seketika itu juga Ayub itu berdiri, dia itu merobek pakaiannya, tanda dia itu sangat bersedih, sangat berduka. Lalu dia mencukur kepalanya, lalu sujud menyembah dan berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku mati juga tanpa apa-apa. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi meskipun Ayub mengalami musibah yang gak ada habisnya ya, dalam waktu beberapa saat itu, dalam 1 hari, Ayub tidak melakukan dosa. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Apa salahku? Ayub nggak melakukan itu. Dia malah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub. Dan di sorga para malaikat berkumpul menghadap Tuhan beserta iblis lagi. Ya, terus Tuhan bertanya lagi, dari mana kamu? Terus iblis menjawab, dari perjalanan. Aku menjelajahi bumi. Terus Tuhan bertanya, apa yang kau perhatikan dari hambaku Ayub? Di
Di seluruh bumi tidak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti dia. Dia menyembah aku dan sama sekali tidak melakukan kejahatan. Ayub masih setia kepada aku walaupun engkau telah membujuk aku mencelakakan Ayub tanpa alasan. Lalu iblis menjawab kepada Tuhan, ya iyalah Tuhan, nyawa dan kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Manusia itu rela mengorbankan semuanya asal dia bisa sehat dan hidup. Seandainya tubuh yang kau sakiti, pasti Ayub akan mengutuki engkau. Jadi iblis itu menginginkan tubuh Ayub ini yang disakiti, bukan hanya harta bendanya yang diambil. Lalu Tuhan menjawab kepada iblis, baiklah, lakukan apa saja dengan Ayub asal jangan kau ambil nyawa Ayub. Maka iblis pergi dari hadapan Tuhan dan dia dan si iblis ini menimbulkan borok. Ya, borok itu luka, ya, luka dari seluruh tubuh Ayub dari telapak kaki sampai ujung kepalanya. Lalu Ayub itu duduk di dekat timbunan sampah dan mengambil beling. Beling itu kaca ya anak-anak. Kenapa kok dia itu mengambil beling? Karena boroknya ini, luka-lukanya itu menimbulkan gatal. Kalau gatal cuma digaruk sama tangan, ya kita biasanya gatal digaruk sama tangan sudah terasa. Tapi saat itu Ayub digaruk sama tangan, lukanya dia tidak terasa lagi. Makanya dia garuknya sama kaca. Ya, kalau digaruk sama kaca hasilnya apa? Ya betul, luka tambah berdarah semakin parah. Dan karena itulah istri Ayub ini mendatangi Ayub dan berbicara, di mana Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu tuh setia kepadanya, ayo kutuki dia, lalu matilah engkau. Jadi istrinya itu mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub tetap pada pendiriannya, dia bersikeras, dia berkata kepada istrinya, masakan kita ini hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Sedangkan yang tidak baik kita tolak, kita tidak mau yang baik, tidak baik dari Tuhan, cuman mau yang baik aja. Nah, meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, Ayub tidak pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan. Sampai-sampai Ayub ini tetap dia ini berkeras hati ya, dia mempunyai pendirian yang teguh. Masakan ya, kita ini cuma mau yang baik saja dari Tuhan, sehingga yang tidak baik kita nggak mau, kita cuma mau yang baik-baik aja. Meskipun Ayub mengalami musibah ya, yang tidak ada henti-hentinya, tetapi Ayub tidak pernah mengucapkan kata-kata yang melawan Tuhan. Dia tetap bersikap baik kepada Tuhan. Dan musibah ini ya, musibah yang menimpa Ayub ini terdengar oleh ketiga temannya Ayub ya. Tiga teman Ayub itu namanya Elifas, Bildad, dan Sofar. Ayo kita ucapkan sama-sama lagi. Elifas, Bildad, dan Sofar. Dan ketiga teman Ayub ini bersepakat untuk menjenguk dan menghibur Ayub. Tetapi waktu mereka sudah nyampe ya, hampir dekat ke rumah Ayub, mereka lihat dari kejauhan. Mereka memandang Ayub dan mereka hampir tidak mengenali Ayub. Mereka hanya bisa menangis dengan nyaring dan merobek pakaian mereka, tanda mereka juga ikut berduka, ikut sedih dengan kondisi dan keadaan Ayub. Ya, serta apa yang mereka lakukan lagi? Tiga temannya ini sampai menaburkan debu ke kepala, ya. Dan 7 hari 7 malam teman-temannya ini duduk di tanah menemani Ayub tanpa mengucapkan kata-kata, karena mereka melihat betapa beratnya penderitaan Ayub ini. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau Maha Kuasa, Engkau sanggup melakukan apa saja. Engkau hanya bertanya mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu, padahal aku tidak tahu menahu. Aku berbicara tentang hal-hal yang tidak aku mengerti, tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku ini. Engkau menyuruh aku mendengarkan ketika Engkau berbicara dan memberi jawaban bila Engkau bertanya. Dahulu pengetahuanku tentang Engkau hanya kudengar dari orang saja, tapi sekarang ku kenal Engkau dengan berhadapan muka. Oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu.
Singkat cerita, setelah ketiga teman Ayub ini datang untuk menghibur Ayub pada awalnya dan menengok Ayub, akhirnya ketiga temannya ini pun mungkin karena mereka ini merasa kasihan terhadap Ayub, lalu mereka ini menyarankan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh istri Ayub untuk mengutuki Tuhan, untuk supaya Ayub ini marah kepada Tuhan dan bertanya, apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup Ayub, apa salahku Tuhan, seperti itu. Tapi setelah nggak lama kemudian Tuhan berkata kepada salah satu teman Ayub yang bernama Elifas, aku marah kepada kamu dan kepada dua temanmu karena kamu tidak mengatakan hal yang sebenarnya tentang diriku. Tetapi hambaku Ayub tidaklah demikian. Ambillah sekarang 7 ekor sapi jantan, 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada Ayub. Kemudian persembahkanlah korban bakaran untuk dirimu dan Ayub akan berdoa untuk kamu dan doanya akan kuterima. Kamu tidak akan kupermalukan meskipun kamu patut menerima hukuman. Kamu tidak akan mengatakan sebenarnya tentang diriku, sedang Ayub mengatakannya. Ya, Elifas dan Bildad melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, tadinya mereka itu mau menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan, tapi karena Tuhan itu melihat kebaikan hati Ayub, makanya tiga temannya ini akhirnya Tuhan suruh untuk itu tadi melakukan korban, ya, supaya Ayub itu bisa berdoa buat mereka supaya Tuhan itu tidak menghukum ketiga temannya ini. Nah, oleh sebab itu Ayub melakukan apa yang Tuhan suruh tadi. Ayub berdoa buat ketiga temannya, ya. Tuhan lalu membuat semuanya kembali seperti sedia kala, ya. Memang semuanya butuh proses, tapi apa yang Tuhan lakukan atas hidup Ayub, ya? Tuhan kembali membuat Ayub itu menjadi kaya 2 kali lipat dari segala yang dia punya dulu, ya. Dia dulunya punya apa aja? Tadinya punya 7.000 ekor kambing, sekarang dia punya 14.000 ekor kambing domba. Dia punya 6.000 ekor onta, 2.000 ekor sapi, 1.000 ekor keledai, ya. Tuhan membuat kekayaan Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, terus apa yang terjadi kepada anak-anak Ayub? Ya, Tuhan memberikan lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan 3 orang anak perempuan ini, yang pertama bernama Yemima, yang kedua bernama Keisha, dan yang ketiga yang paling bungsu bernama Keren Hapakuk. Dan di seluruh negeri itu tidak ada yang secantik anak-anak Ayub ini. Nah, sesudah itu Ayub hidup sampai 140 tahun lamanya, sehingga Ayub sempat melihat cucu-cucu dari anak-anak mereka. Lalu meninggallah Ayub di usia yang sangat lanjut usianya. Wah, cerita Ayub tadi sangat seram dan menyedihkan, ya. Waktu kita dengar bagaimana Ayub kehilangan semua yang dia miliki dari harta, kekayaan, budak-budaknya, bahkan sampai anak-anaknya dalam waktu yang nggak lama, ya, bertubi-tubi, terus-terusan. Terus nggak lama kemudian Ayub juga kena sakit pula, ya, yang sangat mengerikan. Sampai mau nggaruk aja dia harus pakai kaca, ya. Tapi Ayub tetap punya pikiran yang baik, yaitu Tuhan itu baik. Walaupun endingnya kita semua tahu Tuhan mengembalikan semua yang pernah Ayub miliki sebanyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau kita mengalami hal yang seperti Ayub alami, ya, mengalami hal yang buruk, yang bertubi-tubi, terus menerus nggak ada selesainya dalam waktu 1 hari, kita pasti bertanya, Tuhan kok nggak sayang ya sama kita, ya? Kok Tuhan jahat ternyata sama kita, ya? Sebelum menjelaskan lebih lanjut lagi, kita mau lihat satu video dulu, ya. There is an island prison, home to the most infamous villains that have ever lived. Cruella de Vil, Jafar, the Evil Queen, and Maleficent. Each one has a child that has never left their side until now. You're going to be crowned king next month. I've chosen my first official proclamation. The children of the Isle of the Lost should be given a chance to live here in Oradon. You 4 have been chosen to go to a different school, Oradon Prep. What?
I don't do uniforms. Prissy pink princesses. They allow dogs. You are not gonna see me start doing curtsies. This summer, the next generation of villains arrives. Jay, son of Jafar. What are you doing? It's called stealing. It's like buying whatever I want, except it's free. Evie, daughter of Evil Queen. Is everybody at home as pretty as you? I like to think I'm the fairest of them all. Beauty is paid. Carlos, son of Cruella de Vil. This thing is a killer. This is a vicious, rabid pack animal. Hey, who told you that? My mother. And Mal, daughter of Maleficent. They're at their best when doing their worst. Beware, forswear, undo Jane's hair. There's a lot more where that came from. It's all about world domination. What do you think your parents are gonna do if we don't pull this off? They will be proud of us for doing our best. Film yang barusan kita lihat, cuplikan film yang barusan kita lihat itu adalah Descendants, sebuah film dari Disney ya, yang menceritakan tentang anak-anak dari Disney karakter yang ada dari yang good sampai yang bad, dari yang baik sampai yang nakal ya. Yang good itu ya anak-anak dari Belle, Beauty and the Beast, anak dari Putri Aurora, anak dari Cinderella, dan masih banyak lagi. Yang bad ya, yang nakal, anak dari Maleficent, anak dari Jafar, anak dari Cruella de Vil, dan masih banyak lagi juga. Dan dalam cerita Descendants 3 ini menceritakan di mana anak dari yang nakal menjadi baik, sedangkan yang baik menjadi nakal. Jadi kebalikannya ya, dari yang nakal jadi baik, yang baik jadi nakal. Nah, intinya sebagai manusia kita ini memiliki kehendak atau kemampuan untuk kita ini memilih menjadi yang good atau yang bad. Jadi kita ini punya pilihan, kita mau jadi yang baik atau yang nakal, itu tergantung pilihan kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan, Tuhan tidak punya kemampuan untuk melakukan yang jahat atau yang bad. Dan apapun yang terjadi, no matter what, God is good. Nah, jadi ini jawaban buat kita semua. Kadang hal buruk bisa terjadi dan penyebabnya itu macam-macam. Tapi satu hal yang mau sama-sama kita ingat adalah no matter what, God is good. Ya, harus kita ingat dan tidak boleh kita lupa. No matter what, God is good. Ayo kita ketikkan sama-sama di kolom komentar. No matter what, God is good. Nah, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan hari ini kita belajar ya bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik dalam kondisi kita sedih, dalam senang, Tuhan Yesus itu selalu baik. Dan super kebenaran kali ini adalah no matter what, God is good. Kita ulangi bersama-sama ya. No matter what, God is good. Dan ayat penuntun kita hari ini diambil dari Ayub 1, 2, dan 42, or Job 1, 2, and 42. Dan ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 8. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Or Psalm 34 verse 8. Taste and see the Lord is good, oh the joy of those who take refuge in Him. Oke, yuk kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau Engkau sudah sempatkan kami bisa nonton Joy Online Service, dan kami belajar hari ini bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam keadaan apapun, maupun baik maupun kita lagi sedih, Tuhan akan tetap baik. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali nonton Joy Online Service minggu depan di hari Minggu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya sudah selesai Joy Online Service kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian ya. See you next week.